Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat klinik yang berbahagia. Kali ini kita akan lanjutkan. Kita sudah membahas tentang hukum 1 dan hukum 2 Mendel. Sekarang akan kita buat contohnya ya. Kita mulai dari yang sederhana, yaitu contoh yang pertama akan kita bahas pembasaran atau persilangan dengan satu sifat beda atau yang kita sebut dengan persilangan monohibrid. Contoh yang pertama kita akan membahas tentang persilangan monohibrid yang dominan ya. Nah, bagaimana proses persilangannya? Nah, perhatikan misalnya kita akan menghilangkan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Nanti bagaimanakah bagan persilangan sampai kepada keturunan keduanya? Yuk kita lihat contoh sebagai berikut ini. Bunga mawar merah ini genotipnya adalah M besar. Kita basarkan dengan bunga mawar putih yaitu M kecil ya. Di mana M besar itu dominan terhadap M kecil. Nah, ini kita sebut dengan induk. Kita kasih kode P. Oke ya. Nah, dari kedua induk ini diawali dengan pembentukan gamet. Lihat, karena ini M besar, ini M kecil, berarti gametnya itu adalah M besar dan M besar. Kita pisahkan saja ini. Nah, sedangkan yang ini adalah M kecil. Kita pisahkan saja, itu gamet, ya. Oke, maka ini yang terkait dengan hukum 1 Mendel yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Nah, berikutnya dari gamet yang ada ini akan kita kombinasikan, akan membentuk individu baru yang kita sebut dengan F1 atau anak. Nah, jadi kemungkinan genotip anaknya seperti apa? Yuk kita lihat ya. Nah, untuk memudahkan kita biasakan menggunakan tabel seperti ini. Kemarin ya. Nah, saya ulang, ini yang jantan dan ini yang betina. Oke. Buat tabel semacam ini. Nah, yang jantan, yang ini misalnya, ini yang jantan, ini biasanya kode jantan semacam ini ya, sedangkan kode betina semacam ini ya. Oke, yang jantan kita bedakan sini M besar, jadi gametnya ini kita bedakan ke sini, ini kita bedakan ke sini, kemudian ini kita bedakan ke sini, M kecil, ini juga M kecil kita bedakan ke sini ya. Oke, begitu seterusnya, pelajari polanya ini ya. Nah, maka macam-macam genotip yang mungkin muncul pada keturunan yang pertama itu adalah kombinasinya ini. Jadi ini M besar, M kecil, ini M besar, M kecil, ini M besar, ini M kecil, ini M besar, ini M kecil. Ternyata keempat-empatnya itu adalah sama. Jadi ini bisa kita sebut genotip yang muncul pada keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil semua. Jadi 100%. Jadi 100% bergenotip M besar, M kecil. Nah, misalnya karena ini kasusnya adalah dominan, ini merah ya. Ini saya lupa menuliskan fenotipnya. Sorry. Ini fenotipnya merah. Ini fenotipnya adalah putih. Oke. Karena ini kasusnya adalah dominan, berarti merah ini dominan. Yang berkode huruf besar itu akan dominan. Kemudian yang putih itu akan tertutupi. Nah, lihat di sini ada kode M besar yaitu merah, ada kode M kecil yaitu putih. Maka ini nanti fenotipnya akan muncul merah karena merah akan menutupi sifat putih karena merahnya dominan. Nah, seperti ini ya. Ini pada keturunan pertama. Nah, bagaimana apabila sesama keturunan pertama ini kita silangkan? Bagaimanakah dengan rasio perbandingan genotip dan fenotip yang terjadi pada keturunan keduanya? Yuk kita lanjutkan. Nah, karena persilangannya kita sampai ke keturunan kedua, maka kita ulangi langkah tadi, tapi dengan kode yang berbeda ya. Nah, sekarang tadi P, sekarang untuk membedakan ini P2. Nah,
orang tuanya tadi, induk yang kedua kita ambilkan dari F1, yaitu M besar dan M kecil. Ini fenotipnya adalah merah. Oke, kita silangkan dengan sesamanya, yaitu sama. Karena semua keturunan pada F1 adalah seragam, yaitu genotipnya sama, yaitu M besar, M kecil, dan fenotipnya juga sama. Semuanya adalah merah, karena merah dominan. Nah, sekarang kita buat kode gametnya. Kita pisahkan M besar sama M kecil. Yang di sini adalah ini M besar, ini M kecil. Oh, ya, sama ya, persis. Nah, berikutnya berarti F2-nya itu adalah sama seperti tadi, kita buat tabel seperti ini. Ini yang jantan, ini 2 ya. Ini yang betina. Gambarnya kita pindahkan, ini M besar, ini M kecil. Ini kita pindahkan di sini, M besar, M kecil. Lihat, ini kombinasinya M besar, ini M besar, M kecil. Yang besar selalu kita dahulukan, M besar, M kecil, ini M kecil, M kecil. Berarti macam ya, macam genotip pada keturunan kedua itu ada M besar, ada M besar, oke. Kemudian ada M besar, ada M kecil. Ini muncul 2 kali ya. Kemudian ini ada M kecil, M kecil. Kalau kita hitung, berarti perbandingannya ini 2. Ini muncul sekali, berarti 1 banding 2 banding 1. Atau kalau kita buat persentase, berarti totalnya kan 4, 1, 2, 3, 4. 1 dari 4 dan begitu ya, jadi 1/4. Kalau kita buat persen berarti kalikan 100%, jadi munculnya 25%. Ini 2 dari 4 berarti setengah kalikan 100% adalah 50%, dan ini adalah 25%. Ternyata pada keturunan kedua, kalau persilangan monohibrid itu rasio genotipnya adalah M besar dibanding M besar, M kecil dibanding M kecil itu 1 banding 2 banding 1. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau fenotipnya bagaimana? Oke. Ini M besar itu kan berarti merah. Ini juga merah. Ini putih. Berarti rasio fenotipnya adalah merah sama putih tok, ya kan? Berarti merah banding putih, karena ini berarti digabung, berarti merah banding putih itu adalah 75% banding 25% atau 3 banding 1. Nah, itu rasio fenotip persilangan monohibrid dominan pada keturunan kedua. Jadi prinsipnya seperti itu ya, Adik ya. Nanti kalian ulang kembali. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Selain ini ada peristiwa dominan, nanti kalian coba menyilangkan sendiri. Kalau sifatnya intermediate bagaimana? Sebetulnya nggak susah sih. Jadi proses persilangannya sama persis, cuma bedanya ada di sini ya. Nah, perhatikan, bedanya ada di sini. Kalau ini adalah kita ganti dengan kasus intermediate, silahkan dicoba dulu sendiri. Kalau kita ini anggap intermediate, nanti di sini tidak lagi merah karena intermediate adalah perpaduan, jadi tidak lagi merah, tetapi di sini menjadi merah muda. Sedangkan kode genotipnya masih sama ya. Nah, kali ini menjadi merah muda karena muncul merah sama putih, ya kan? Nah, sehingga nanti rasio genotipnya tetap sama, M besar, M kecil, 1 banding 2 banding 1. Tetapi nanti yang berbeda adalah fenotipnya. Ini akan merah, tapi ini tidak merah lagi, tapi ini adalah merah muda, ini putih. Jadi ini yang dimaksud dengan intermediate. Perhatikan, jadi merah muda, putih. Kalau dominan kan cuma merah, ini dianggap merah, sehingga perbandingan rasio genotip dan fenotipnya menjadi sama, yaitu 1 banding 2 banding 1. Fenotipnya juga sama, merah muda, putih.
1:2:1. Nah, yang menarik di sini, sahabat bimbing yang berbahagia, perhatikan. Apa sih menariknya? Lihat. Ini orang tuanya P2-nya itu adalah merah muda. Ini merah muda. Ini sama-sama merah muda ya. Ini merah muda, ini merah muda. Yang menarik itu tidak ada di sini. Ini juga menarik sebenarnya ya. Jadi ternyata kedua induknya itu merah muda, sama merah muda, tapi nanti pada keturunannya dimungkinkan muncul merah dan muncul warna putih yang berbeda dengan induknya. Tapi tidak mengherankan karena warna merah ini dan putih itu berasal dari kakeknya dan neneknya sebelumnya. Jadi kalau nanti di tetangga kalian ya ada kasus semacam ini, orang tuanya lurus semuanya ya, ayahnya lurus, ibunya rambutnya juga lurus, tapi anaknya kok ada yang keriting. Ini anaknya siapa? Loh, lihat dulu kakek buyutnya dulu, ada yang keriting enggak? Nah gitu ya. Itu contoh persilangan monohibrid dominan dan intermedia. Nanti biar video ini tidak terlalu panjang, kita pisahkan saja ya contoh yang dihibrid. Demikian yang kita bahas kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.